waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam bab trigonometri, pada pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari mengenai kuadran dalam perbandingan trigonometri. Nah, di sini sudah tersedia daerah-daerah dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian dibatasi oleh suku koordinat, dan disediakan pula di sini ada sebuah lingkaran untuk mengilustrasikan nanti pemahaman membedakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kita lihat ilustrasinya seperti apa. Nah, kuadran 1 itu terletak antara 0 derajat dan 90 derajat. Alfanya, alfa itu adalah sudut nih, besar sudutnya itu terletak antara 0 dan 90 derajat. Itu di kuadran 1. Bergerak ya. Oke, nah ketika di 90 derajat ini merupakan batas antara kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, jadi 90 derajat ini merupakan batas. Tidak dikatakan kuadran 1 atau kuadran 2. Kita lanjutkan. Untuk memahami kuadran 2, ini kuadran 2 itu alfanya atau sudut yang ininya besarnya itu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini berada di kuadran 2 untuk alfanya antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, ini masih di kuadran 2. Kuadran 2 sampai 180 derajat. Nah, sampai 180 derajat. Oke. Kemudian 180 derajat itu merupakan batas antara kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, kita lanjutkan. Kuadran 3 ini alfanya terletak antara 180 derajat dan 270 derajat. Kita lihat ilustrasinya. Lihat di sini ada jari-jari, ini titiknya, dia bergerak membentuk sudut antara 180 dan 270. Ini berarti letaknya ada di kuadran 3. Nah, kemudian 270 ini merupakan batas antara kuadran 3 dan kuadran 4. Kita lanjutkan. Untuk kuadran 4 ini alfanya itu membentuk sudut antara 270 derajat dan 360 derajat. Kita lihat ilustrasinya. Nah, titik ini berada di kuadran 4. Jari-jarinya pun ini berada di kuadran 4. Oke, lihat pergerakannya itu alfanya terletak antara 270 derajat dan 360 derajat. Oke. Nah, kemudian terakhir ini 0 derajat atau 360 derajat. Kita tahu bahwa lingkaran itu satu putarannya itu membentuk 360 derajat atau sama aja dengan titik awal tadi 0 derajat. Nah, maka 0 derajat atau 360 derajat ini merupakan batas antara kuadran 4 dan kuadran 1. Oke. Nah, kita akan coba menentukan nilai perbandingan pada masing-masing kuadran. Pertama kita lihat di kuadran 1. Ini terdapat titik di sini x, y. Nah, di sini dari titik 0 ke titik x, y itu kita misalkan ini r itu adalah jari-jari, di mana jari-jari itu bernilai positif, selalu positif. Nah, kemudian kita bentuk segitiga siku-siku atau lakukan pendekatan supaya menjadi segitiga siku-siku. Kenapa? Karena untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri ini tentunya kita harus membuatnya ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Oke.
kita tahu bahwa X, Y itu dari titik ini. Nah, ini tingginya itu dari sini ke sini itu sepanjang Y, kemudian dari sini ke sini itu sepanjang X. Gitu ya, digambarkan dengan ini. Nah, kita akan coba atau menentukan nilai dari masing-masing perbandingan yang akan kita cari. Cukup hanya nilai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk memperoleh perbandingan sinus, ini merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sisi depannya itu di sini ada alfa. Alfanya itu terletak antara 0 dan 90 derajat, artinya di kuadran 1. Ini berarti sisi depannya itu adalah Y, kemudian sisi miringnya itu adalah R, berarti sinnya itu Y per R. Nah, kalau di kuadran 1 kita tahu Y nya itu positif, ini Y nya bernilai positif, kemudian R nya juga bernilai, N nya bernilai positif. Maka nilai positif dibagi dengan nilai positif, hasilnya bernilai positif juga. Jadi sinus alfa di kuadran 1 itu bernilai positif. Untuk kosinus itu perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya berarti yang ini X, sisi miringnya R, berarti X per R. X-nya itu bernilai positif, R-nya juga bernilai positif. R selalu positif ya, karena jari-jari. Nah, maka positif dibagi dengan nilai positif, hasilnya pasti positif. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk tangen alfa, tangen itu perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu Y, sisi sampingnya itu X, berarti Y per X, Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai positif. Positif dibagi positif, berarti hasilnya bernilai positif. Nah, berarti di sini untuk sinus, kosinus, dan tangen ini semuanya bernilai positif. Kita lihat untuk khusus sudut 90 derajat yang mana merupakan batas antara kuadran 1 dan kuadran 2. Kita akan coba lihat atau cari, tentukan nilai perbandingannya untuk sinus 90 derajat. Ini kita pakai Y per R, Y-nya itu depan, R-nya itu sisi miringnya. Berarti kita lihat karena dia menempel R dengan Y-nya atau berhimpit, ini maka panjang R-nya itu sama dengan panjang Y. Y-nya di sini bernilai positif. Berarti R itu bisa sama dengan Y, berarti Y dibagi Y sama dengan 1. Artinya nilai dari sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Untuk kosinus, samping per miring, berarti sampingnya itu X. Kebetulan di sini X-nya 0, karena ini titiknya 0, Y, X-nya 0, kemudian miringnya R, berarti 0 per R sama dengan 0. Berarti nilai dari kosinus 90 derajat sama dengan 0. Nah, kemudian untuk tangen 90 derajat. Tangen 90 derajat itu perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu adalah Y, sisi sampingnya X. Nah, X-nya itu adalah 0, berarti kita bisa tuliskan Y per 0. Nah, pecahan syaratnya untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini 0 berarti ini sama dengan tidak terdefinisi. Ya, jadi nilai dari tangen 90 derajat itu tidak terdefinisi. Oke, kita lanjutkan. Untuk kuadran 2, ini sudutnya atau alfanya itu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Berarti antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, misalkan ini alfanya dari sini ke sini, berarti ini masuk ke dalam kuadran 2. Nah, kita lihat di sini segitiga siku-siku yang terbentuk itu adalah yang ini. Nah, maka ini kita bisa misalkan ini sudut yang diketahui. Jadi sudutnya itu ini alfa, berarti ini sudah diketahui sudutnya 180 kurang alfa. Berarti kita fokus untuk sudut yang diketahui itu adalah yang ini nih, alfanya yang ini. Oke, nah, kita bisa lihat bahwa nilai R di sini tetap positif karena dia jari-jari. Kemudian untuk nilai Y-nya positif, nilai X-nya negatif. Kita cari untuk nilai masing-masing perbandingan trigonometrik. Yang pertama, untuk sinus alfa, karena tadi alfanya di sini kan, nah kita melakukan pendekatan di segitiga siku-siku, alfa
yang di kuadran 2 nya ini, berarti kita bisa memisahkan alfanya ada di sini. Oke, sinus alfa itu sama dengan Y per R. Depan per miring, depannya ini kan Y per R, depan per miring. Kita lihat, Y-nya bernilai positif, R-nya bernilai positif. Berarti sama dengan hasilnya positif. Nah, sin alfa di kuadran 2 berarti bernilai positif. Untuk kosinus, kosinus alfa berarti samping per miring. Sampingnya berarti di sini X, X miringnya R, berarti X per R. Kita lihat X-nya itu bernilai negatif. Kan ada ke kiri itu, nilainya negatif kan? Berarti X-nya bernilai negatif, R-nya tetap positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti kosinus alfa di kuadran 2 bernilai negatif. Untuk tangen alfa, tangen alfa D per sa, D-nya berarti yang ini Y per X sa-nya. Oke. Nah, Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai negatif. Positif dibagi negatif, berarti menghasilkan nilai yang negatif. Berarti tangen alfa di kuadran 2 bernilai negatif. Kita lanjutkan. Untuk alfa sama dengan 180 derajat. Nah, maka kita bisa peroleh untuk sinus 180 derajat seperti biasa, depan per miring, depannya Y, miringnya R. Nah, kita lihat Y-nya kan 0 ya. Y-nya 0. Berarti Y-nya 0, kita ganti per R. R-nya bernilai positif, 0 dibagi R. 0 bagi berapapun hasilnya 0. Nah, berarti sin 180 derajat di kuadran berapa ini? Di kuadran 3 itu bernilai 0. Gitu ya. Kemudian untuk cos 180 derajat. Cos 180 derajat berarti X per R ya. Samping per miring, sampingnya X kemudian per R. Nah, kita lihat untuk X-nya itu dia bernilai negatif, dan kebetulan untuk R dan X-nya, karena di sini titiknya negatif X, 0, ini berhimpit. Jadi si X dengan R itu berhimpit seperti pertemuan sebelumnya. Kita sudah ilustrasikan menggunakan segitiga yang berhimpit di sana ya, menghasilkan sudut yang berhimpit. Nah, di sini R sama dengan X. Nah, berarti kita bisa ganti X-nya dengan R, tapi bedanya untuk di sini X-nya itu bernilai negatif. Berarti X-nya ganti dengan R, tapi R di sini bernilai negatif. Ya, berarti negatif R dibagi R. Berapa? Negatif 1. Berarti cos 180 derajat itu bernilai negatif 1. Kemudian untuk tangan 180 derajat. Di depan per samping. Berarti depannya Y, sampingnya X. Y-nya berapa di sini? Y-nya 0. Kemudian X-nya bernilai negatif, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Nah, jadi nilai dari tangan 180 derajat itu sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk kuadran 3. Ini alfanya itu terletak antara 180 derajat dan 270 derajat. Misalkan seperti ini. Ini terletak di kuadran 3. Nah, kita lihat kira-kira yang membentuk segitiga siku-siku adalah, nah, kita fokus dengan yang ini. Siku-siku di X. Nah, kita bisa pandang ini sudut yang kita hui sebagai alfanya di sini. Kita lihat R-nya masih tetap sama bernilai positif. Untuk X-nya ini bernilai negatif, untuk Y-nya bernilai negatif. Nah, kita coba cari nilai perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, untuk sinus itu depan per samping. Tadi kan di sini sudut yang kita huinya si alfanya, depannya berarti di sini, dari sini ke sini itu apa? Y kan? Nah, Y per R. Berarti Y-nya bernilai negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif, pastilah hasilnya bernilai negatif. Berarti sinus alfa di kuadran 3 ini bernilai negatif. Kemudian untuk cos alfa, cosinus alfa ini berarti sa per mi. Sa-nya tetap X, mi-nya berarti R. Nah, X-nya itu bernilai negatif. Tuh, X-nya bernilai negatif dan R-nya selalu positif. Negatif dibagi positif sama dengan iya, negatif. Berarti cos alfa adalah di kuadran 3 itu bernilai negatif. Nah, kemudian untuk tangan alfa. Sisi depan per sisi samping. Depannya Y, sampingnya X. Berarti kita lihat Y-nya bernilai negatif, X-nya juga bernilai negatif. Maka negatif dibagi negatif, hasilnya bernilai positif. Nah, berarti tangan alfa di kuadran 3 itu bernilai positif. Nah, kita lihat untuk
sudut 270 derajat. Oke, untuk sudut 270 derajat, ini 270 derajat itu batas antara kuadran 3 dan kuadran 4. Kita lihat di sini R-nya berhimpit dengan Y ya, tapi Y-nya bernilai negatif. Kemudian X-nya 0, 0, min Y, karena di ini sama saja dengan sumbu Y ya. 0, min Y sini ya, berarti X-nya itu sama dengan 0. Kita cari nilai perbandingannya. Yang pertama untuk sinus 270 derajat itu sama dengan Y per R. Y-nya itu berhimpit dengan R, tapi Y di sini bernilai negatif, berarti menjadi negatif R per R sama dengan negatif 1. Berarti nilai dari sinus 270 derajat itu sama dengan negatif 1. Bagaimana dengan kosinus? Kosinus 270 derajat itu diperoleh dari X per Y. X per R. R-nya berhimpit dengan Y. Berarti X-nya itu 0 per Y. Sama dengan, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Jadi cos 270 derajat itu sama dengan 0. Selanjutnya, tangen 270 derajat. Ini berarti depan per samping, Y per X sama dengan Y-nya bernilai negatif, X-nya bernilai 0. Nah, ini penyebutnya 0, berarti tidak terdefinisi untuk tangen 270 derajat di kuadran batas kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, kita lanjutkan. Untuk kuadran 4, ini alfanya terletak antara 270 derajat dan 360 derajat. Misalkan alfanya sampai sini. Ini kan masih tetap dalam kuadran 4 ya. Oke, segitiga siku-siku yang terbentuk, kita ambil yang ini. Ya. Ini siku-siku berarti di X ya. Nah, karena ini sudut alfa, berarti kita bisa misalkan, karena tadi pendekatannya segitiga siku-siku yang ini, berarti alfanya itu yang ini. Yang ini berarti sisi depannya berarti yang ini ya. Oke, kita lihat R-nya masih positif. Di sini untuk Y-nya bernilai negatif, untuk X-nya bernilai positif. Kita cari nilai perbandingan trigonometrinya. Untuk sinus depan per samping, depan per miring, Y per R. Y-nya bernilai negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif tentulah bernilai negatif. Sinus alfa di kuadran 4 berarti bernilai negatif. Kemudian cos alfa, samping per miring, X per R. X-nya positif, R-nya positif. Positif bagi positif, hasilnya positif. Untuk tangen, Y per X. Y-nya bernilai negatif, X-nya bernilai positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, itu kuadran 4. Kemudian yang terakhir, ini untuk sudutnya 0 derajat atau 360 derajat. Karena ini sama ya. 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Nah, kita lihat R-nya ini berhimpit dengan X, maka X-nya sama dengan R, X yang bernilai positif, dan Y-nya di sini 0. Karena X, 0 kan di sini ya. Berarti tidak ada Y. Y-nya sama dengan 0. Kita lihat perbandingan trigonometrinya. Untuk sin 0 derajat, ini sama aja dengan sin 360 derajat, berhimpit di sini. Ini sama dengan Y per R, Y-nya 0 per R, berarti 0 bagi berapapun hasilnya 0. Berarti sin 0 derajat atau sin 360 derajat hasilnya 0. Kosinus 0 derajat sama dengan kosinus 360 derajat, sama dengan X per R. X-nya itu berhimpit dengan R tadi kan, berarti R per R sama dengan 1. Tangen 0 derajat sama dengan tangen 360 derajat, ini sama dengan Y per X sama dengan 0 per X sama dengan 0. Nah, dari hasil pemaparan yang sudah tadi kita sama-sama cari atau hitung untuk masing-masing nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini sebenarnya yang dapat kalian gunakan nantinya untuk kedepannya. Ini yang perlu kalian hafal untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya kalian tidak perlu hafal cara membuktikan atau cara menentukan nilai perbandingan
dengan menggunakan cara yang tadi, kalian cukup sebenarnya kalau mau debat ini bisa menggunakan kesimpulan yang ini. Jadi untuk nilai perbandingan di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif, baik sinus, kosinus ataupun tangen. Kalau di kuadran 2 ini yang hanya bernilai positif yaitu adalah sinus. Berarti yang lainnya untuk kosinus dan tangen ini bernilai negatif. Di kuadran 3 ini yang hanya positif nilainya itu adalah tangen. Berarti untuk sinus dan kosinusnya bernilai negatif. Di kuadran 4 ini yang positifnya itu hanya kosinus. Berarti sinus dan tangennya bernilai negatif. Nah, adapun untuk menentukan nilai perbandingan dari 0 derajat, kita lihat sebelumnya untuk mempermudah kita kita pandang untuk kosinus itu adalah sumbu X dan untuk sinus itu sumbu Y. Ya, kita lihat untuk kosinus 0 derajat, berarti kita lihat ini kan titiknya di sini misalkan ada 1,0. Berarti untuk kosinus itu kita ambilnya nilai yang X. Berarti kosinus 0 derajat sama dengan 1. Adapun sinus 0 derajat berarti 0. Gitu ya. Kemudian di sini ini kan titik 0,1 nih, 0,1 di sini kan. 0,1 berarti kita bisa menentukan nilai dari kosinus 90 derajat itu bernilai 0. Kosinus 90 derajat bernilai 0 dan sinus 90 derajat, sinus berarti Y-nya berarti bernilai 1. Nah, kemudian ini ada titik negatif 1,0. Ini terletak di 180 derajat untuk sudut alfanya. Kita bisa menentukan nilai kosinus dari 180 derajat itu adalah, kalau kosinus apa tadi? X atau Y? X. Berarti nilainya negatif 1. Nah, kalau misalkan untuk sinus 180 derajat ini bernilai Y-nya berapa? 0, ya. Begitupun untuk sinus 270 derajat. Untuk sinus berarti sumbu Y kan? Berarti min 1 hasilnya. Tapi kalau kosinus 270 derajat, X-nya kita ambil, berarti 0 di sini ya. Nah, ini sama hanya dengan titik 0, negatif 1. Jadi ini kan harus negatif. Nah, begitu untuk 360. Berarti 360 dia sama seperti yang 0 derajat. Sinus 360 derajat berarti hasilnya 0 karena Y. Kosinus 360 derajat berarti hasilnya 1 nilainya karena dia X. Gitu. Nah, kita kan kemarin sudah pelajari bahwa perbandingan trigonometri itu ada 6 kan. Nah, jadi selain yang ini kalian juga nanti akan menemukan untuk masing-masing kebalikannya. Berarti sama aja sebenarnya dasarnya dari sini. Nah, untuk di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Ya, semua dari ke-6 trigonometri. Nah, di kuadran 2 kita lihat kebalikan dari sinus itu apa? Kosekan kan? Kosekan itu kan 1/sin. Berarti 1 dibagi positif hasilnya positif kan? Nah, berarti kebalikan dari sinus pun hasilnya positif. Ini tangen. Kebalikannya apa? Kotangen. Berarti kotangennya juga positif. Kosekan kebalikannya sekan. Sekan juga berarti positif. Jadi sudah include dengan kebalikannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafalnya dan bisa menerapkan nanti di soal-soal yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita coba contoh penerapan dalam soalnya seperti apa. Kita lihat. Nah, di sini masih saya sediakan contekan ya. Jadi, untuk kita latihan dulu. Tapi nanti mah kalian harus menghafalnya. Kita lihat sama-sama contoh soalnya. Tentukan kuadran dan tanda positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Yang pertama, A, sin 120 derajat. Itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 kan? Ada di kuadran 2, positif negatif sinnya? Positif. Oke, berarti kuadran 2 bernilai positif. Tangen 145, masuknya kuadran berapa? 145, berarti masih di kuadran 2 ya. Tangannya positif negatif?
Ya, negatif. Kosinus 310. 310 berarti masuknya ke sini ya. Kuadran 4. Kuadran 4 lihat kosinusnya positif negatif? Positif. Berarti kuadran 4 bernilai positif. Sekan 252. Sekan itu kebalikan dari dari kosinus ya. Kita lihat 252 masuk ke kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Kuadran 3. Tadi sekan itu apa? Kebalikan dari kosinus. Berarti kosinusnya bernilai atau sekannya bernilai negatif. Kemudian kosekan 300 derajat berarti di sini ya, kira-kira di kuadran 4. Kuadran 4 lihat kosekan itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari sinus. Nah, berarti sinusnya di sini bernilai negatif. Nah, otomatis kosekannya juga bernilai negatif. Terakhir, kotangan 265. 265 ada di kuadran 3 kan? Antara 180 dan 270. Kotangannya bernilai apa? Positif. Ya. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian PR kalian nih hafalkan untuk ini kuadran dan syarat-syaratnya dan nilai-nilai dari trigonometri dari masing-masing kuadrannya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.